Halo, jumpa lagi di podcast CNN Indonesia, si Paling Sport. Masih kali ini kembali bersama saya, Avandi Wiridinata, si Paling Sport 07, dan ada rekan saya. Ya, saya Diego Basro, si Paling Sport 03. Diego, kita baru aja merayakan kesuksesan Timnas U23 lolos ke Piala Asia U23 ya, U23. mencetak sejarah ya. Iya. Pertama kalinya. Pertama kali. Dan hanya di era STY ada 3 kelompok Timnas yang lolos ke putaran final Piala Asia ya, U20, U23 dan senior. Dan senior langsung. Di balik keramaian kemarin, ada juga nih yang rame. Apa tuh? Ada yang dihujat, ada yang diangkat. Ini berarti ada sesuatu yang harus kita harus kita selesaikan di sini. Iya, harus kita dudukan bareng. Makanya hari ini kita udah kedatangan Coach Justin dan Akmal Marhali yang menjadi trending di Twitter ya. di mana-mana. Bersaing dengan Iver Jenner kemarin ya. Benar. Di topik. Apa kabar nih, Mas? Baik, Alhamdulillah. Coach Justin, apa kabar, Coach? Dong. Aman ya. Aman terkendali. Langsung gimana kita minta klarifikasi dari Mas Akmal dulu ya. Mas Akmal dulu. Kan ini kita mencetak sejarah nih. Betul. 3 tim. U20, U23, terus senior di bawah pelatih Shin Tae-yong masuk ke Piala Asia. Kemarin tuh ribut-ribut sebenarnya gimana sih Mas Akmal di media Saya juga sosial? bingung ribut-ribut apa gitu kan. Pemicunya apa sih? Pemicunya bisa jadi rame begini? Saya juga nggak tahu pemicunya apa. Tapi gini, yang pertama misalnya ketika ada ramai-ramai pertandingan Malaysia melawan Indonesia, kita kalah 2-1 waktu itu kan. Wartawan telepon saya, wawancara, Mas, ini ada tuntutan masyarakat untuk Shin Tae-yong out gitu. Bagaimana pendapatnya? Ya saya jawab, ya wajar saja gitu. Di mana-mana ketika pelatih kemudian kalah pasti tuntutan untuk mundur disuarakan di mana saja gitu kan. Bukan cuma di Indonesia, bahkan misalnya di Chelsea Thomas Tuchel sudah kasih gelar banyak, kemudian gagal ya dipecat, diganti, dituntut mundur. Kemudian juga Roberto Mancini juga mundur. Roberto Martinez, pelatih Belgia nomor 1 di peringkat FIFA mundur juga gitu. Jadi mundur itu satu hal yang biasa untuk sebuah pelatih profesional gitu. Tuntutan kan. mundur. Tuntutan mundur. Jadi kalau kemudian ukuran barometernya pastinya semua negara ingin timnya berprestasi dengan trofi tentunya. Itu kan target-target yang dicanangkan gitu kan. Nah, itu yang saya sampaikan gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya gitu. Yang kedua gitu kan. Yang kedua yang ramai kemarin juga saya ditanya bagaimana sukses tim nasional. Saya bilang selamat, sukses untuk seluruh jajaran pelatih, untuk pemain, untuk official gitu. Yang kedua habis itu saya ditanya bagaimana PSSI sekarang gitu kan. Saya bilang bagus, ada harmonisasi, sudah tidak ada lagi dikotomi antara pemerintah dengan PSSI gitu kan. PSSI dan pemerintah jalan bareng-bareng. Dulu sebelumnya bagaimana PSSI alergi dengan pemerintah dengan alasan intervensi dan sebagainya. Itu nggak ada masalah. Yang masalah kan netizen yang menerjemahkan segala sesuatunya dengan persepsinya gitu kan. Dia tidak tahu apa yang diwawancara wartawan, latar belakangnya apa gitu. Ya, karena framing yang terbentuk di kalangan netizen adalah Akmal Marhali ini kurang mengapresiasi kinerja STY mungkin ya. Oke, kita ke Coach Justin. Lo ngelihatnya gimana, Coach? Gini ya, gue itu besar di negara demokratis. Oke. Di mana gue dididik untuk menghargai pendapat yang berbeda. Jadi kalau lihat timeline gue, 1000 pertanyaan, Coach tolong diskusi sama Akmal dan Towel. mereka nggak tahu kalau gue sama Akmal sudah lama kenal. Dan kita tidak pernah ada konflik atau apapun, sekalipun nggak pernah. Tapi perbedaan pendapat biasa aja untuk gue. Satu, kedua, ini mungkin mulai diskusi. Gue nggak setuju apa yang Akmal katakan tadi. Walaupun Akmal benar di negara luar dipecat. Tapi gue rasa tidak fair untuk membandingkan sepak bola yang sudah established, sudah industri dengan sepak bola yang baru berkembang. Bahwa ada wartawan bertanya seperti itu, ya tanya ke gue juga gitu. Oke, jadi wajar aja. Cuman gue rasa sangat tidak fair untuk membandingkan pelatih Chelsea itu ke Belgia yang dipecat dengan Indonesia. Ya bahkan saya sebut juga Shin Tae-yong menang lawan Jerman saja diberhentikan juga gitu kan. Ya. Artinya kan suatu hal yang wajar gitu. Kalau memecat iya wajar. Tapi kalau dalam kasus Indonesia, kita ini sepak bolanya masih merangkak. Belum
lari, oke. Nah, merangkaknya udah bener. Sekarang mencoba berjalan, oke. Dan prosesnya ini, gue juga tidak pernah bilang Sintayong selalu main bagus, ya kan? Gue lupa lawan match apa, di mana kita main friendly kalau nggak salah. Lomba-lomba main kayak apa ini, ngerti nggak? Jadi bukan gue tidak mendukung sosok Sintayong yang gue tidak kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah berkomunikasi. Tapi yang gue dukung adalah kerjaan dari Sintayong, oke? Itu yang penting. Yeah. Yang gue katakan udah 2 tahun yang lalu bahwa berkat Sintayong gue nonton timnas lagi. Kan gue bilang Liga definitely gue nggak nonton, tidak pada saat ini. Tapi timnas di bawah Sintayong gue tonton. Karena gue melihat ada sebuah progres, bahwa progresnya menang kalah it's okay. Gue selalu bilang kalau seandainya kalah tapi mainnya bagus, create banyak peluang, kedepannya itu menjanjikan daripada lu menang main jelek, bertahan, gol jatuh dari langit. Nah ini yang gue coba mengedukasi para netizen, bahwa sepak bola itu jauh lebih indah daripada hanya menang kalah. Artinya tolak ukurnya harus dirubah ya coach, mindsetnya, apakah trofi atau permainan yang seperti apa? Yang kita nilai adalah timnas Indonesia, di mana kita lagi ingin berkembang agar bisa bersaing di level Asia. Kenapa gue selalu bilang, Akmal tahu, level kita itu Asia, bukan ASEAN. Kenapa gue selalu bilang begitu? Karena untuk gue, penduduk 275 juta, di mana kita punya budaya sepak bola. Beda dengan India, penduduknya 1,6 miliar, tidak ada budaya sepak bola. Begitupun juga Cina. Kita ini punya budaya sepak bola, semua orang suka sepak bola, dari kecil main sepak bola. Tapi kenapa prestasi timnas kita terseok-seok? Maka dari itu gue bilang, ini kan target kita adalah Asia, level kita Asia. Ini masalah mindset. Bukan berarti kalau kita menang Piala AFF gue nggak happy, ngerti nggak? Tapi jangan sampai menang AFF mentok di situ. Untuk gue, level Asia jauh lebih bagus. Dan 2 tahunnya lalu gue sudah ngeliat di bawah Sintayong ini menjanjikan. Ya, sekali lagi pasti ada main jeleknya, pasti ada prosesnya. Tambah lama dia berada di Indonesia, dia udah 4 tahun kalau salah. Iya, Ya, 4 tahun. Oke, hampir 4 tahun. 4 tahun. Kan dia butuh waktu untuk mengenal pemain. Pemain juga dirotasi, bereksperimen. Kadang jarak antar pemain dekat, kadang jauh. Kayak kemarin 3 pemain di belakang nggak maju ke depan, di sayap hanya 3 orang menyerang. Di luar beberapa kekurangan, banyak hal positif yang gue lihat kemarin. Definitely kita layak menang. Gue di interview sama TV One, gue bilang ditanya prediksi, gue paling benci prediksi itu gue itu. Tapi gue bilang 3-1 dalam hari Turkmenistan kan nggak jelek. Mereka bisa mungkin cetak 1 gol, tapi definitely kita bisa menang. Dan dari detik awal kita menunjukkan niat untuk menang. Itu jauh lebih penting. Kita berani ngepres, pegang bola, dan kalau kita lihat 90 menit, come on, 2-0 mungkin bisa lebih. Kalau strike agak sedikit. But that's okay. Yang gue lihat sekarang mentalnya, mindsetnya, itu sudah ke Asia. Sudah kita ini bisa bersaing di level Asia. Entah bisa atau nggak tahu. Ya kan? Tapi minimal lu mulai dari mindset. Itulah kenapa dari dulu gue selalu dukung. Dan yang gue pertanyakan dan akhirnya diklarifikasi sama Akmal kan adalah bukan pendapat dia ya soal Sintayong, itu hak dia. Tapi pas Akmal bilang masyarakat itu butuh trofi, nah itu gue bertanya masyarakat yang mana? Itu aja. Tapi kan udah diklarifikasi bahwa dia hanya menjawab wartawan. Karena gue itu tampil, gue jarang bahas timnas. Tapi sekali-kali dipanggil di Sport 72 dipanggil. Di Mamat Keliling bahas Indonesia, di Sportify Indonesia, di sini bahas Indonesia. Itu viewersnya jutaan, bukan ratus ribu, jutaan. Oke? Total digabung jutaan. Terakhir sama Tommy Cokro, hampir 500.000. Mama Mamat di atas sejuta, 1,5 juta sama sejuta. Jadi jutaan. 80-90% dari komen di akun tersebut semua dukung Sintayong.
Maka dari itu, at least gue ada bukti walaupun mungkin tidak valid ya, karena hanya yang komen aja. Gue pertanyakan sekali lagi, masyarakat mana? Itu yang gue pertanyakan dari statement Akmal, bukan gue menghujat dia. That's different, ngerti kan? Perbedaan pendapat yang Hanya murah, perbedaan, gue pertanyakan hanya masyarakat yang mana pengen Sintayong, tapi akhirnya kan udah diklarifikasi. Tadi waktu kita makan-makan bahwa itu hanya pertanyaan dari wartawan, apa Sintayong lagi dipecat atau enggak. Nah, Mas Akmal, berarti tolak ukurnya ini kalau menurut Mas Akmal tetap harus trofi atau bagaimana? Kalau saya gini, saya punya sudut pandang yang sedikit berbeda sama Coach Justin ya. Kenapa? Ya kita kan boleh berbeda gitu kan. Apalagi apa namanya, perbedaan itu penting. Gini, kita sudah beberapa kali main di level ASEAN ya, untuk lawan Thailand dan Vietnam kita tuh susah gitu kan. Paham? Kita susah menang, Setuju. sulit menang gitu kan. Jadi menurut saya gini, ketika kita berbicara sepak bola, ini yang salah dipersepsikan lagi sama netizen. Yuk kita menang dulu nih di AFF. Kalahkan dulu Vietnam, Thailand, kemudian abis itu kan pasti kita naik kan di Piala Asia kan. Kalau kita masih susah menang dengan Thailand, menang dengan Vietnam, ya agak sulit juga kita menang dengan Jepang, dengan Korea Selatan misalnya gitu kan. Jadi saya hanya menyampaikan pendapat bahwa ketika kita naikkan angkat tangga gitu kan, kita kan mulai dari yang bawah pelan-pelan. Nah, Piala AFF ini kan level yang paling rendah, regional yang rendah. Di situ ada persaingan pastinya kan. Malaysia, Thailand, termasuk Singapura gitu kan, yang Coach Justin bilang bahwa Singapura 4 kali juara Piala AFF, tidak pernah lolos ke Piala Asia gitu kan. Dan Indonesia juga runner up 6 kali, 4 kali lolos kan, 1996, 2000, 2004, 2007 kita tuan rumah. Sekarang kita lolos setelah beberapa tahun kita tidak lolos. Nah, kalau pertandingan sepak bola kan undian juga ikut menentukan ya kan. Ya kan? Seperti misalnya Piala, kenapa saya tidak terlalu euforia berlebihan ketika kita lolos Piala Asia U23? Karena menurut pendapat saya Cina, Taipei dan Turkmenistan itu kita bisa lewati gitu kan. Nah, levelnya tidak terlalu berbeda Turkmenistan, walaupun rankingnya di atas kita 138 untuk untuk senior ya kan. Walaupun misalnya Turkmenistan kemarin di Piala AFF Piala Asia U23 mereka lolos sampai perempat final, kalah dari Australia 0-1 gitu. Tapi levelnya untuk kategori umur kan setiap tahun pasti berbeda-beda, ya kan? Nah, itu kita bisa saingan di situ. Pertama kita tuan rumah, kemudian yang kedua kita diuntungkan dengan hasil undian yang tidak memberatkan kita. Beda misalnya 2013 kita satu grup dengan Jepang dan Australia. Kemudian 2006 kita satu grup dengan Korea Selatan. 2018 kita satu grup dengan Malaysia dan Thailand, rival kita di ASEAN. 2020 kita satu grup dengan Thailand dan Vietnam, rival kita juga. Bahkan ketika ditangani Sintayong pada 2022 kita satu grup dengan Australia, lawan kita nggak lolos gitu. Artinya apa? Saya melihat bahwa euforia tidak perlu berlebihan kita untuk menyambut sejarah. Ini sejarah, kita patut syukuri dan kita patut apresiasi kerja semua tim, pelatih, pemain, ofisial, termasuk PSSI gitu kan, yang ikut membangun sepak bola kita. Tapi sesungguhnya akan ada di putaran final gitu. Ya, Ujian sesungguhnya di sana. Di sana. Kalau soal euforia berlebihan, gue setuju banget. Bahkan SEA Games aja, juara SEA Games, konvoy di Jakarta, gue menentang itu. Untuk gue kocak gitu loh, ngerti nggak? Tapi ya ini mungkin budaya sepak bola Indonesia, gue bukan sesuatu yang jahat atau yang merugikan, enggak. Cuman ini cara mereka selebrasi. Untuk gue itu berlebihan. Tapi gue setuju puter, makanya itu gue selalu bilang, gue kalau biasanya kalau ada event kan kerjaan gue banyak ya. Tapi kalau gue nggak ada kerjaan, gue pengen ke Qatar. Gue pengen lihat Piala Asia. Gue pengen lihat Indonesia yang segrup sama Irak, Vietnam dan Jepang. Kalau lu tanya gue, kita punya peluang untuk lolos. Kan kembali lagi faktor luck. 2 kali seri menang ujung, karena semua pasti dibantai Jepang. Realistis, ya kan? Tinggal lu seri, lihat jangan dibantai terlalu banyak dan mereka banyak, based on goal difference kita bisa lolos, ya kan? Nah, ini kan untuk gue sebuah progres. Tadi fakta-fakta yang Amal katakan, kita 4 kali lolos kualifikasi. Kan ini udah long time ago mal. Iya, itu udah lama banget kan. Artinya gini loh coach, kita bisa dulu gitu kan. Artinya ada faktor
lain non teknis, kenapa kemudian kita lama Drop, sekali betul. untuk itu Iya, drop betul. iya, iya. Nah, ini kan problem kita gitu Iya, kan. iya. Yang harusnya kita berpikir misalnya kenapa dulu kita bisa lolos kualifikasi lolos tuan rumah, habis itu kita hilang. Kan ini problem sepak bola kita gitu kan. Gua ada Makanya kemudian ketika wartawan nanya itu saya jelaskan, kita patut syukuri tapi kemudian kita harus mawas diri dan melakukan pembenahan. Salah satunya pembinaan yang benar, kompetisi yang sehat. Karena bagaimanapun sekarang nih tim U23 lolos, ikut kompetisi di kompetisi lokal. Saya bilang gitu kan. Ya. Nah, kompetisinya nggak bagus. Akhirnya pemain akan tampil nggak bagus juga. Ini sekarang ada di peak performance. 6 bulan kemudian sebelum tampil ikut kompetisinya diracuni. Kan akhirnya performanya juga nggak akan bagus. Nah itu yang kemudian tidak ditulis sama wartawan yang akhirnya dipersepsikan saya ini pembenci Sintayong. Saya tuh lucu. Saya itu kenal Sintayong dari 2006. Ketika dia jadi pemain, main melawan Persik Kediri gitu kan. Dan menurut saya Sintayong pernah saya puji juga gitu kan ketika kita menang lawan Syria di menang lawan Yaman di kualifikasi Piala Asia, itu menurut saya itu yang bagus. Kenapa? Karena memang lawannya Yaman gitu. Kita menang itu bagus gitu. Kemudian ketika kita bisa mengalahkan kemarin di Piala Asia U20 itu kita mengalahkan Syria gitu kan. Kemudian kita menang imbang 0-0, itu bagus gitu kan. Karena lawannya di atas kita gitu. Tapi kalau kemudian kita menang misalnya melawan Cina Taipei, yang ngapain dipuji habis-habisan? Mau Cina Taipei yang main mahasiswa semua gitu kan. Nah, itu kan fakta-fakta yang menurut saya orang-orang mempersepsikannya salah. Kan tidak perlu pujian itu diucapkan gitu kan. Menurut saya prestasi yang saya akan melihat bahwa ini sukses kalau kita misalnya nanti di Piala Asia kita sudah bisa bersaing, minimal tidak kalah banyak lawan Jepang gitu kan, minimal kita bisa tahan Korea Selatan. Bahkan saya bilang gini, kita kan selama ini uji coba di kandang terus, ya kan, coba kita uji coba di luar lawan Arab Saudi misalnya, itu kan akan terukur. I agree, gue setuju. Lawan Dan Korea itu udah Selatan. berkali-kali gue bilang juga. Cuman yang kembali lagi kalau 2004 terakhir 2007 lewat tuan rumah kan. tuan rumah. Nah, Tuan rumah, ya. kalau lewat kualifikasi 2004 kan. 1996, 2000, 2004 3 kali. 3 kali 2004. Artinya udah 19 tahun kita nggak ikut kan. Nah, kenapa bisa 19 tahun? Itu kan pertanyaannya kan. Kenapa bisa simple, negara lain maju kita stuck. Itu. Nah, apakah itu salah Sintayong? Kan enggak. Iya. Justru sekarang karena kita tahu sepak bola kita stuck. Didatangkan, dan ini kredit untuk Iwan Bule ya. Harus kita akui bahwa beliau yang mendatangkan Sintayong, walaupun nggak jadi ketua lagi. Disitulah Iwan Bule mendatangkan untuk mengangkat kembali sepak bola kita timnas. Nah, dan gue yakin Akmal setuju sama gue kalau kita mengangkat timnas itu butuh proses. Ya kan, itu nggak ada yang instan. Dalam olahraga tidak ada yang instan. Tapi memang sepak bola kita itu masalahnya banyak. Gue tidak bisa bicara banyak, ilmu gue pasti kalah sama Akmal karena gue nggak nonton. Ya kan, bahkan timnas dulu gue nggak nonton. Gue kan, ya lo tau lah, gue sebagai pelatih timnas dulu dirtek timnas gue dapat kartu PSSI kan. Betul. Nah, itu kan buat parkir doang gratis. Gue nonton timnas aja malas. Padahal lu tahu bisa lewat pintu merah kita punya akses, gue gratis. Semua Bebas, match. ya. Nggak pernah gue tonton karena gue nggak menarik. Gue selalu bilang sepak bola atau futsal itu harus entertain. Kalau nggak entertain, gue malas nonton. Karena gue mungkin old school ya, dididik dengan di budaya di mana sepak bola itu entertainment, habis itu main bagus menang, ya kan? Nggak selalu terjadi, that's okay. Cuman kembali ke timnas kita bahwa ya gue lumayan terhibur. Walaupun gue sadar gue nggak bisa pasang standar kayak Arsenal atau Barca mainnya kan, nggak fair juga kan. Pendukung Arsenal dulu aja nih. nggak fair juga kan. Tapi at least dengan level kita minimal jarak antar pemain jangan terlalu jauh. Minimal nggak dikit-dikit crossing. Minimal akurasi passing dan itu terjadi kemarin. Gol kedua itu kan passing-passing. Iya kan? Itu kan bukan crossing. Bahkan kemarin yang crossing itu gue lihat cuma praktis hanya Rio Fahmi aja. Sampai gue tanya ini siapa nih back kanan dikit-dikit crossing. Member gue yang ngomong kan gue udah live commentary untuk mereka lebih itu Rio Fahmi pemain Persija gitu. Rizky Ridho ini siapa? Rizky Ridho main Persija juga. Ya. Ini luar biasa. Kapten yang baru umur 20-21 udah main kayak puluhan tahun di timnas. Sebagai kapten kalem dan semua itu gue lakukan karena
visi gue lebih netral daripada gue nggak tahu namanya Arkan tampangnya gimana, Komang gue nggak tahu. Hanya sebagian yang gue tahu kayak Strike, LK, Jenner gue tahu. Jadi gue tidak tahu background pemain. Gue hanya menilai apa yang gue lihat. Dan untuk level Indonesia kemarin bagus. Kalau aku bilang ya itu kita bisa mengalahkan tergantung drawing. I agree. Cuman kadang kita juga butuh drawing yang gampang, nggak selalu drawing yang susah. Nah sekarang kita dapatkan drawing gampang, dan gue juga setuju bahwa at the end of the day yang kita nilai nanti di turnamennya seperti apa. Gue tetap, ya gue nggak tahu Akmal, tapi gue tetap optimis bahwa kalaupun kita nggak lolos, kalau kita nggak lah, tunjukkanlah permainan yang seharusnya dimainkan yang sesuai dengan kapasitas kita. Nggak dikit-dikit long ball gitu loh. Nah, Jadi kalau saya ini nih, Piala Asia misalnya, saya menilai ujian sesungguhnya di Piala Asia Senior nih, kita akan bertarung untuk lolos itu dengan Vietnam. Januari ya? Iya, Januari kan. Bukan Artinya Irak? Enggak, Jepang, Irak, Vietnam kan. Ya. Artinya kan ada slot peringkat 3 terbaik untuk lolos misalnya gitu kan. Nah, persaingan kita tuh saya lihat kalau kita bisa menang Vietnam ini rival kita di Asia Tenggara kan. Ya. Kemungkinan kita lolos misalnya kalau sama Irak kita tidak terlalu jauh, tapi Irak masih di atas kita. Dia 2007 juaranya Irak di sini gitu. Kalau Jepang masih di atas kita kan. Nah, artinya kalau kita bisa kemudian menang lawan Vietnam, kuncinya di situ menurut saya gitu. Jadi ada pertarungan di situ yang kita ada potensi lolos. Buat saya, kalau kita lolos ke perempat final Piala Asia, langsung perempat ya? iya, kalau enggak peringkat 1, 2 dan 3 terbaik ada ini ada Ya, 4. langsung ke perempat final Perempat atau final. ke per-8 final? Perempat final. Nah, perempat final itu sukses gitu kan. Itu sukses ukuran kita di situ suksesnya gitu kan. Apalagi kalau Jadi nggak perlu trofi lagi, itu udah sukses ya? Iya, kalau ukuran Asia ini kan, ukuran Asia. Tapi kalau ukuran ASEAN ya trofi. Ukuran ASEAN loh. ASEAN itu Piala AFF ya trofi. Kalau kita nggak bisa dapat trofi di Piala AFF. Betul. Cuman ASEAN itu kan ya satu nggak diakui FIFA dan skupnya lebih kecil. Ya gini coach, menurut saya gini, kita sebelumnya 4 kali Piala Asia gitu kan. Prestasi kita misalnya 1996 kita Santri Kuwait 2-2 lewat gol saltonya bicycle kick-nya Widodo Cahyono Putra yang sampai sekarang tercatat sebagai yang terbaik. Kemudian 2000 kita gagal dengan Nandar Iskandar. 1996 kita Danurindo. Kemudian 2004 collab kita cetak sejarah mengalahkan Qatar 2-1 untuk pertama kalinya di Piala Asia kan dengan Philippe Trouzier yang sekarang jadi pelatih Vietnam gitu kan. Kemudian di 2007 kita mengalahkan Bahrain 2-1 gitu. Artinya baru sampai bisa mengalahkan, tapi nggak lolos putaran Nggak final. pernah lolos. Nah, artinya kalau kita mencapai lebih dari itu sudah sukses buat Indonesia. Betul, setuju. Kalau gue nggak ngelihat susahnya, untuk gue the ultimate target sebagai pemain bola atau sebagai fans sepak bola itu adalah ikut Piala Dunia. Ya. Oh iya dong. Iya kan? Setuju gua. Tambah deket pintunya ke Piala Dunia, itu sebuah sukses. Betul. Kalau dibilang lolos grup, gue setuju. Itu prestasi yang luar biasa. Untuk gue jauh lebih berharga daripada 10 Piala AFF atau Piala Ciki seperti sebutan. Yang buat Singapura aja ya. Iya, yang buat Singapura aja. Biar Singapura yang koleksi Piala Ciki. Tapi ini kan artinya pintu Piala Dunia itu lebih dekat. Kalau kali ini nggak mungkin ke depannya, karena di mana sepak bola kita itu sekarang lagi berprogres. Progresnya itu menurut gue ya, itu progresnya kelihatan. Okay. Nah sampai kapan nggak tahu juga. Pada saat Sintayong stuck, gue juga pertama akan kritik. Sesimpel itu. Jadi gue tidak melihat sosok Sintayong, tapi kerjaan yang dilakukan Sintayong itu gue appreciate. Setuju. Nah, kalau kita Jadi melihat kalau pintu Piala Dunia itu beda pintunya dengan Piala Asia kan. Pintu Piala Dunia besok kita lawan Brunei Darussalam, setelah itu ada di grup D kita ketemu dengan Filipina, Vietnam juga. Filipina, Vietnam, Irak gitu kan. Untuk kemudian lolos ke babak ketiga gitu kan. Nah, itu kan artinya kan kita masih ada di Vietnam nih, penghambat kita di ASEAN. Ini kalau kita dulu Vietnam di bawah kita loh. Gitu kan. Gue bilang makanya gue bilang kenapa 19 tahun stuck. Betul. Karena yang lain berkembang kita enggak. Betul. Nah, itulah kenapa Sintayong masuk agar kita ikut berkembang juga. Tapi untuk gue Vietnam itu bukan bukan momok. Dalam arti Vietnam, Thailand itu bisa dikalahkan. Sama kayak gue kasih contoh futsal ya. Futsal itu di ASEAN AFF 12 kali, Thailand 11 kali juara, sekali Indonesia.
Kenapa Indonesia juara? Karena Thailand nggak ikut. Nah ini fakta. Iya, betul. Ini fakta. Karena Thailand nggak ikut. Oke? Nah, kalau kita melihat masa depan, coach. Bentar. Oke. Gak usah. Timnas sekarang itu udah selevel sama Thailand. Ya. Mereka itu hampir menang lawan Jepang. Akhirnya Jepang yang juara Asia. Level kita di futsal Ya. itu udah bukan Thailand Vietnam lagi. Iya. Udah level Asia. Kembali ke sepak bola. Sepak bola semoga mengikuti futsal ke arah levelnya ke sana. Walaupun mungkin nggak pernah juara Asia, tapi at least pintu ke Piala Dunia itu tambah deket kan, tambah semangat, iya kan? Nah, kalau kita berbicara soal masa depan, coach Mas Akmal, ini pertanyaannya jadi what next after Sinteyong kira-kira? No. Kamu kalian? Gini, kalau lu punya pabrik, kepala produksi lu mendadak serangan jantung meninggal, lu berhenti berproduksi nggak? Enggak dong. Enggak Dong. Jalan terus. Mau kepala keuangan meninggal, karyawan tetap dijaga terus. Kenapa? Karena dalam sebuah pabrik perusahaan sistem udah berjalan. Nah ini harus kita ciptakan. Sistem harus berjalan, tidak boleh tergantung oleh 1, 2, 3 pemain, tidak boleh tergantung 1, 2, 3 pelatih, tidak boleh bahkan tergantung oleh 1, 2, 3 pengurus. Tapi kan gini coach, masalahnya kadang-kadang kalau kita ganti pelatih, katakanlah STY kontraknya habis pertengahan tahun depan kan? Enggak, kontrak habis Desember. Tapi akan diperpanjang. Iya, diperpanjang Januari sampai Piala Asia. Sampai Piala Asia kan? Enggak tahu diperpanjang sampai Piala Asia, tapi Atau lebih banyak. Atau lebih banyak. Iya. gitu. Ah iya. Ya, ntar gue WhatsApp Pak Iris. Nah masalahnya kan ketika lu tadi bilang sistemnya harus selalu dijaga, tapi ketika ganti pelatih kadang-kadang nanti sistemnya berubah lagi. Nah, itu tugas PSSI. Ini contoh ya, contoh. Kalian tahu lah, di sepak bola top dunia di Eropa, itu ada tim yang mengandalkan filosofi, Barcelona, Ajax. Ada yang mengandalkan trofi, Ya. Chelsea, Ya. Real Madrid. Yang penting trofi, ya kan? Sekarang kita pilih mana? Trofi kita susah karena kualitas pemain kita pas-pasan. Filosofi. Ya itu kita pilih filosofi. Nah tugasnya siapa? Tugas PSSI. Jadi kalau rekrut pelatih, Jose Mourinho pernah apply job di Barcelona, ditolak. Pep yang masuk. Kenapa? Dia tidak dia mengabaikan filosofi, yang penting menang, yang penting trofi. Pep mengikuti filosofi. Dan akhirnya ya kita lihat setelah berapa tahun Pep seperti apa. Nah, kembali lagi ke pertanyaan lu, itu tugas PSSI. Siapapun ketuanya, siapapun eskonya, bahwa kalau lu datengin pelatih, gue itu mau main kayak begini nih. Jadi jangan menghalalkan segalanya untuk dapat trofi ciki atau apa. Tapi yang penting karena sepak bola kita itu lagi berkembang. Jadi tolong singkirkan trofi, tolong singkirkan ego, kuatkan dulu pondasi, bikin dulu liga untuk U17 kembali gue dukung Bima Sakti apapun hasilnya nanti kita udah bahas itu. Kuatkan dulu lah. Kuatkan dulu infrastruktur, kuatkan filosofi dari SSB sampai youth sampai ke senior, baru kita pikirkan trofi. Nah kalau itu terjadi, kalau itu semua kuat, pelatih bergantian, filosofi tetap berjalan, Piala Ciki itu tiap tahun kita kantongin. Dengan pemain lapis 3 bahkan. Dengan mungkin pemain ya. lapis 3 bahkan. Karena filosofi memang nggak ada kan. Ya, sekali-kali ganti Citato kayak. Ya oke. Ya itu udah viral nih. Jadi ini pendapat saya gini. Kita ini punya golden generation ini nih, yang sekarang nih kan, angkatan Marcelino, Ivan Jenner, Rafael Struijk, Ronaldo. kemudian Elkan Bagot, ya kan, ada Ronaldo Kuate juga di bawah, ada kemudian apa namanya Arkan gitu kan. Nah ini golden generation kita, tapi kita harus ingat, kita juga dulu punya golden generation tapi gagal semua. Primavera dengan Kurniawan CS, Bima Sakti CS kan, diagung-agungkan sebagai golden generation gitu kan, tapi akhirnya gagal. Kita kemudian punya golden generation berikutnya di era Boa Solosa, tapi gagal. Kemudian di eranya Samsir Alam, sebut-sebut ini jebolan SAD, kita gagal. Di eranya Evan Dimas, Egy Maulana Fikri, kita gagal. Nah, jangan sampai gitu golden generation yang kita punya ini kan rata-rata pemain usia 21 gitu kan. Ini potensial banget semuanya dan banyak yang main di luar negeri kebetulan semuanya. Nah, jangan sampai kemudian golden generation ini hanya sebagai sebuah embel-embel yang disematkan tapi kemudian para pemainnya tidak bisa menunjukkan golden generationnya itu gitu. Kita berharap itu tadi bahwa ini golden generation jangan sampai seumur jagung cuma 2-3 tahun aja. Karena itu saya berpikir jangan euforia berlebihan lah gitu kan. Kita punya harapan besar sepak bola
bola kita berprestasi, tapi kalau kita terlalu mengkultuskan dan mengagung-agungkan, itu juga nanti jadi Betul, salah. setuju. Pemain kita kan masih belum mampu punya mental yang kuat sebagai pemain profesional gitu kan. Ini problem kita. Jangan sampai kemudian kita agungkan, kita lolos Piala Asia U23, cetak sejarah, tapi kemudian nanti melempem di putaran finalnya gitu. Nah, ini kan tugas PSSI. Sekali lagi, tugas PSSI yang pertama adalah sinkronisasi gitu kan. Jadwal kompetisi dengan jadwal event yang diikuti. Jangan sampai kemudian PSSI punya target di event kayak kemarin, Piala AFF misalnya kan, target juara misalnya. Tapi kemudian pemain yang dibawa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu kan. Maka dari itu karena AFF bukan dari FIFA nggak bisa disinkronkan. Iya, sama juga nih sekarang coach. Asian Games bukan dari FIFA juga. Ya, ini Iya kan? berpotensi untuk polemik lagi nih antara Nanti klub Olimpiade dengan bukan dari FIFA juga. Ya, Oh, enggak, kalau Olimpiade setahu gue itu mainnya di summer kan, di mana pemain libur. Iya, artinya kan gini coach. Artinya kita juga nih Asia, AFF, kemudian juga Indonesia harus mensinkronisasi jadwal sehingga kemudian untung kemarin Turkmenistan ini kualifikasi Piala AFF itu berdasarkan sesuai dengan jadwal FIFA Matchday sehingga kemudian bisa dilepas semua. Kalau tidak sesuai FIFA Matchday kan banyak juga yang nggak bisa dilepas. Betul. Nah, ini yang kemudian ke depan menurut saya harus sinkronisasi itu semua. AFF sinkronisasi Kalau jadwal, itu jangan gue sampai setuju banget. di tempat di sini kompetisi main. Sama juga kan Asian Games. Orang lagi musim panas-panasnya kan September ini main di Asian Games. Enggak mungkin tim-tim yang main di luar negeri itu dilepas gitu. Pada akhirnya apa? Enggak dapat apa-apa kita. Prestasi juga kita enggak dapat. Kemudian juga tapi kalau kita bicara Asian Games itu kan bukan salah PSSI. Kalau Asian Games itu kan IOC. Iya, IOC dengan FIFA kan betul. atau dengan UEFA. Jadi bukan salah PSSI. Tapi gue setuju bahwa jadwal itu harus dibikin disinkronkan sehingga para pemain bisa sebanyak mungkin gabung dengan timnas. Nah, untuk turnamen seperti Asian Games ini kan nggak masuk kalender FIFA dan bukan event sepak bola sebenarnya. Ya, itu yang jadi masalah dan kalau lihat tim kayak Korea, Jepang itu kan nggak diperkuat sama pemain-pemain luar juga. Jadi masalah ini bukan hanya masalah Indonesia. Cuman memang pemain-pemain kita yang bagus, mereka punya beberapa lapis yang bagus. Sementara pemain utama kita yang bagus masih main di luar dan kita nggak banyak lapisnya. Betul. Itu memang resiko yang kita alamin yang kalau gue bilang bukan salah kita. Nah, seberapa urgent nih jadinya kompetisi usia dini di internal kita, coach? Ya, sangat urgent. Pembinaan itu adalah kunci. Kenapa Belanda dengan penduduk 16 juta bisa 3 kali masuk final Piala Dunia? Itu kan sebuah prestasi masuk final Piala Dunia. Penduduk 16 loh. Itu segede apa? Jakarta mungkin, Jabodetabek, iya kan? Ya karena pembinaan. Jadi semua kuncinya itu ada di pembinaan. Tapi pembinaan itu jangka panjang. Jadi kalau Erick Thohir hari ini merubah atau menerapkan liga untuk dari usia let's say 10 tahun sampai 17 tahun, hasilnya mungkin bisa dipetik 15 tahun di mana dia bukan ketua lagi. Nah, itu yang jadi masalah dan itu gue udah sampaikan langsung ke Erick Thohir bahwa gue kasih contoh Jokowi lah. Ini bukan politik ya. Jokowi aja. Disclaimer dulu nih. Jokowi itu membuat Irian, Trans Sumatera, Trans Kalimantan yang masuk ke jalan itu nggak banyak, motor masih sepi. Tapi 20 tahun lagi itu akan penuh. Betul. Ngerti nggak? Jadi investasi yang dilakukan Jokowi itu untuk jangka panjang dan ini harus dilakukan oleh Pak Erick. Lo percaya nggak? Gue ketemu Erick Thohir dalam kawinan, kebetulan gue dikasih nomornya. Jadi kalau gue mau tanya apa-apa, gue bisa langsung tanya. Ya. Dalam arti gue nggak punya kepentingan, gue bukan buzzer, gue tidak tergantung, gue tergantung sama YouTube, bukan sama partai politik atau PSSI dan lain-lain. Dalam arti posisi gue itu independen, gue mau ngapa aja bisa. Dan Pak Erick tahu juga, kita pernah ketemu meeting, gue kasih masukan dan beliau menghargai, karena gue nggak ada kepentingan. Kecintaan gue kan untuk timnas sepak bola Indonesia. Bukan untuk ini itu. Tapi sebagian besar yang Akmal katakan itu gue setuju. Cuman mungkin kita ada beda pendapat masalah
trofi apa dan lain-lain. Karena intinya adalah dan kita sepakat bahwa intinya itu semua itu proses. Kita sepakat bahwa pembinaan itu penting. Kita sepakat bahwa sinkronisasi jadwal itu penting. Kita sepakat bahwa kita harus punya lapis 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang penting daripada ikutin netizen suruh cari konflik lah, suruh ribut. Ngapain gue ribut? Emang gue tambah kaya kalau gue ribut dengan Akmal, dengan komentator lain yang punya beda pendapat. Itu hak mereka, iya kan? Tapi pendapat gue jelas dan itu di mana-mana gue siaran, gue nggak pernah fitnah, gue nggak pernah. Gue hanya kasih pendapat gue. Kalau lu nggak setuju ya hak lu. Gue tidur nyenyak. Tapi Mas Akmal, balik lagi. Terlepas dari tadi lo bilang hasil undian berpengaruh. Oke. Kita lolos ke putaran final Piala Asia U23. Tapi terlepas dari itu semua, lo setuju gak progres timnas ini di bawah STY cukup menjanjikan gitu? Iya, saya kira regenerasi kan dibuat gitu kan. Sekarang kita kan punya banyak pemain yang tampil itu rata-rata usia muda. Potong generasi tahun. malah ya. Iya kan, potong generasi. Walaupun misalnya dulu juga pernah ada Nurwindo potong generasi dengan Primaveranya gitu kan. Itu fakta sejarah gitu. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya potong generasi. Tapi dulu potong generasi itu tadi golden generation tapi cuma 2 tahun selesai gitu. Jangan sampai gitu kan. Kita kan mengkritisi gini, jangan sampai kemudian golden generation yang kita harapkan bisa berprestasi ini juga selesai gitu kan. Nah, itu yang harus dipahami. Sebenarnya gitu. gue ada jawaban soal itu. Sorry gue potong bentar. Jadi cara untuk mengirim satu tim ke Italia, kemana, ke Uruguay, itu cara yang salah. Karena kalau itu cara yang benar, udah diikutin oleh banyak negara. Iya. Ya kan? Nggak ada negara melakukan itu, hanya Indonesia. Kalau lu mau pemain lu hebat, lu main di Eropa, tapi not as a team, kayak Garuda. Itu selalu gue kritik. Kayak sekarang Ivan Jenner di Utrecht. Marcelino di Belgia, Strike di Den Haag, Elkan di Inggris. Itu yang harus mereka lakukan. Bukan satu tim dikirim. Itu nggak akan berjalan. Nah, itulah jawabannya kenapa kalau disebut golden generation tapi gue rasa tidak bisa dibandingkan. Karena sekarang caranya lebih benar. Bukan kirim satu tim cuma terpisah semua di luar negeri. Bahkan saya berharap misalnya kayak Arkan gitu. PSSI kan Pak Erick Thohir ini punya network luas gitu kan. Kan bisa juga dititipkan di Inter Milan lah misalnya kan. Nggak segampang itu Akmal. Ya mungkin walaupun memang Indonesia sulit untuk masuk ke sana karena kualitas. Betul karena kualitas dan sebagainya. Atau misalnya U16 nih yang sekarang U17 gitu kan. Ikut akademinya di sana gitu kan bersaing. Tapi jangan satu tim, titip dua, di Ayak titip 2 dipindah-pindahin. Sehingga kemudian kan kalau satu tim ketemu teman-teman pergaulannya nggak berkembang. Lu nggak bisa. Gue selalu bilang temen-temen gue yang duitnya banyak lah, kirim ke luar negeri apa ikut sekolah dia. Dengerin, lu kirim anak lu ke luar negeri itu bagus banget. Walaupun dia nggak jadi pemain pro, minimal otaknya terbuka, belajar budaya baru, belajar mandiri, belajar bahasa baru, belajar independen. Banyak hal yang dipelajari bukan hanya sepak bola. Itulah plus poinnya dan itu akan membuat mental lu maju. Sekarang pemain kayak Marcelino lah contoh. Kalau di sini dia bisa banyak gaya, orang kenal dia, sosmednya di Belgia banyak gaya, dikeplak lu. Lu siapa? Ngerti nggak? Nah ini yang penting, ini akan membentuk mentalnya Marcelino, ini akan membentuk mentalnya Asnawi dan lain. Makanya gue sangat sayangkan Witan kembali lagi di sini. Harusnya mau divisi 2 mau apa? Keluarlah. Karena mental lo itu dibentuk di situ. Sepak bola itu untuk gue 30-40% tactical, 60% itu mindset, mental, fighting spirit, kualitas pemain yang nggak ada parameternya. Yang kita tidak bisa lihat, yang kita lihat hanya di lapangan bermain seperti apa. Itu hanya tactical yang kita bisa bahas. Tapi kalau lu masuk ke lapangan dengan mindset yang luar biasa, I don't care, lu mau ranking 2, ranking 3, ranking gue ranking 200, but I'm going to beat you tonight. Ngerti nggak? Mental itu yang harus kita bangun dan itu bisa kalau lu main di luar negeri. Jadi gini, Michael Essien nih sebelum selesai kontrak dengan Persib ketemu saya di Marriott, Hotel Marriott. Dia bilang gini, Febri Haryadi ini potensinya itu lebih di atas dari pemain-pemain di Ghana seusianya. Dia bilang seperti itu. Cuma permasalahannya adalah dia tidak punya mental untuk bersaing di luar negeri. Nah, saya dulu waktu main di Piala Dunia
seluruh pemain Ghana kumpul di ruang ganti, kita akan jadi pemain sukses kalau kita main di luar. Tapi kalau kita tidak bisa main di luar, maka kita bukan generasi yang sukses gitu. Nah, Indonesia, kata Michael Essien, ini pemain Indonesia mentalnya adalah kalau udah punya gaji gede, main di klub besar walaupun jadi cadangan sudah puas. Kalau sudah punya rumah bagus, pacar cantik sudah puas. Kalau sudah berangkatkan umroh orang tuanya gitu kan, berangkat haji udah puas. Sampai di situ. Jadi batas suksesnya sampai di situ. Nah, mindset ini yang harus dirubah, kata Michael Essien. Kalau kemudian kata Del Piero juga waktu kesini dia bilang Indonesia ini potensial mainnya, cuma ininya nggak kepake. Sepak bola itu momentum kata dia gitu kan. Kapan kita harus dribbling, kapan kita harus passing, kapan harus shooting, itu yang tidak dipunyai Indonesia. Artinya dua masukan ini harusnya bisa dijadikan bahan oleh PSSI untuk membuat kurikulum sepak bola kita dari dasar. Saya selalu mengkritisi gini, kelemahan kita adalah tidak pernah tuh ada kesempatan Sintayong misalnya bertemu dengan pelatih-pelatih klub untuk kemudian menyamakan persepsi. Ini loh target Sintayong di sini. Sehingga kemudian ketika Sintayong manggil pemain tidak mulai dari dasar lagi, tapi semuanya sudah dibangun di level klub. Ketika mau main tim nasional, Sintayong sudah berpikir strategi melawan tim ini, bukan lagi mau ngajarin passing lagi ya. Dasar-dasar lagi. Bagaimana fisik sudah di klub. Nah, ini, tapi kalau ketemu tuh belum tentu bisa berhasil, belum tentu mereka diajarin passing secara gimana. Iya, betul. Maksud saya kan artinya kan harus ada persamaan persepsi. Jangan sampai kemudian sekarang kan perdebatannya ribut-ribut, diadu gitu kan, Sintayong dengan Tavares, Sintayong dengan Dol gitu kan. Nah, ini kan nggak produktif menurut saya. Nah, apa itu tugas siapa di situ? Direktur teknik. Iya kan, untuk kemudian membuat ini loh roadmap sepak bola Indonesia ke depan. Dan itu kan yang dibuat Spanyol, dia butuh 16 tahun hampir juara dunia itu kan. Pada 2010 kebetulan saya nonton di situ sebagai wartawan dulu. Bukan Spanyol aja, hampir semua negara. Termasuk Jerman, ketika mereka selesai 96 itu. Setelah itu kan mereka sulit juara gitu kan. Nah, sekarang Jerman dalam posisi yang hampir sama saat ini kan, mulai Eropa itu lagi mengalami penurunan ya, kecuali Portugal, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Spanyol lagi bangkit, Italia lagi regenerasi. Tapi itu bisa terjadi. Cuma pada saat infrastruktur lu bener, bangkitnya cepat. Tinggal tunggu waktu ya, tinggal Coach, tunggu waktu karena semua udah berjalan bener. Makanya gue selalu bilang posisi ketum PSSI itu sangat seksi. Lu jalan keluar, lu tanya tukang ojol, tukang jual gorengan, siapa ketua PSSI? Semua orang tahu. Lu tanya menteri transmigrasi, nggak ada yang tahu. Yang nggak transmigrasi. Iya kan? Ya atau menteri apa? Atau menteri keuangan? Nggak, lu ngerti nggak maksud gue? Bahwa popularitasnya sangat beda jauh. Kenapa ketua PSSI itu sangat populer, sangat seksi? Karena sistemnya nggak jalan. Lu tanya gue ketua PSSI-nya Argentina, Brasil, Jerman, gue nggak bisa jawab. Iya kan? Iya. Gue rasa Akmal juga nggak Iya, tahu. betul. Iya kan? Kita nggak bisa jawab, ya kan? Pemain-pemainnya. Kita tahu Rubiales Karena kasus kemarin ya kan? Kalau nggak tahu kan? Kenapa? Karena sistemnya udah jalan. Jadi nggak perlu tahu ketua. Nah, semoga pada suatu hari, gue nggak tahu masih hidup atau nggak, kita mencapai level situ, di mana ketua PSSI udah bukan posisi yang penting, posisi untuk jadi gubernur atau jadi menteri, ngerti nggak? Tapi benar-benar infrastrukturnya semua udah jalan. Ya gue sebagai netizen, gue kan netizen, gue amal kan netizen ya kan? Bahwa kebetulan gue didengar ya itu bersyukur aja gue ya kan. Gue cuma bisa berharap, gue cuma bisa berharap kalau ada orang minta gue tukar pikiran, entah itu Arya, entah itu Pak Erik, gue kasih pendapat gue seperti yang gue lakukan di sini, nggak kurang nggak lebih. Harapan itu pasti ada, bahwa gue pengen suatu hari nonton Indonesia di Piala Dunia, ngerti nggak? Jadi gue singkirkan job gue nonton Piala Dunia. Gitu. Ya, coba ditanya ke Pak Erick Thohir. Ya, Bapak kita lihat akan lah. manfaatin popularitas jadi ketum PSSI untuk di 2024 atau lanjut nih? Kalau Erik ngurusin bola? gini. Gue tempatkan diri gue seandainya gue Erick Thohir. Satu, Erick Thohir duitnya udah segambreng. Dia nggak butuh duit lagi. Kedua, dia sekarang ketua PSSI. Ya. Ketiga, dia menteri BUMN di mana gosipnya akan dicalonkan. Kalau gue jadi Erick Thohir, gue dicalonin jadi wapres, gue ambil itu job. Sesimpel itu. Apakah gue mengkhianati PSSI? Enggak. Tapi kan dia tetap bisa kontribusi di sepak bola. Kan banyak cara. Sama kayak orang yang bilang,
Justin, lu ngomongnya gede, kalau lu hebat lu jadi pelatih. Loh, membangun sepak bola itu kan nggak harus jadi pelatih. Iya kan, orang-orang kayak kita kan perlu. Perbedaan pendapat perlu, ngerti nggak? Kalau semua jadi pelatih atau pemain bola, siapa yang kritik? Gitu? Iya kan? Dan kedua, kalau gue mau jadi pelatih, gue nggak pindah ke Indonesia, gue tetap aja di Belanda. Ngapain gue ngelatih di sini kalau gue bisa ngelatih di Belanda? Ya kan? Nah, ini yang kita butuh adalah banyak faktor dan aspek. Kembali, gue yakin Erick Thohir nggak akan meninggalkan Indonesia, sepak bola Indonesia. Walaupun dia menjadi capres lah, wapres lah, menteri lah atau apa, gue punya keyakinan somehow bahwa Erick Thohir ini jiwanya benar-benar sincere ingin mengangkat sepak bola Indonesia. Karena udah lama. Dan gue bukan booster Erick Thohir, oke? Kalau saya PR-nya cuma 2 buat sepak bola kita bagus. Pembinaan yang hebat, kompetisi sehat, timnas kuat untuk Indonesia gitu kan. Itu yang susah. Nah itu pembinaan usia muda kita serampangan nih di bawah Iya, kan. iya. Bahkan di level anak-anak, anak saya kan main SSB nih, ya kan. Itu udah pokoknya yang penting menang gitu kan. Filosofi mainnya nggak dibangun. Pokoknya menang, pulang bawa trofi, udah prestasi. Udah dieksploitasi di usia muda. Sehingga kemudian di usia 16 yang seharusnya dia berproses untuk menjadi pemain bagus, udah selesai, udah merasa dapat segala-galanya. Kompetisi yang sehat. Nah, ini dia nih. Ini kan problem kita. Kadang-kadang kan juaranya juga udah ditawar sebelum kompetisi dimulai. Nah, itu gue nggak bisa ikut ngomong. Gue nggak bisa ikut ngomong karena gue nggak pernah lihat, gue nggak pernah nonton dan gue nggak interest. Itu Akmal yang lebih tahu. Nah, ada satu isu lagi yang kemudian menyeruak di antara netizen terkait naturalisasi pemain nih, Coach. Mas Akmal, baru-baru ini Pak Erick Thohir akan memproses naturalisasi pemain baru dari Venezia, namanya Jai Itzes ya. Dari Belanda Dari juga. Belanda tuh. Kalau menurut Coach sama Mas Akmal gimana? Itu didukung oleh undang-undang loh. Bahwa kalau lu punya generasi ketiga keturunan Indonesia, lu berhak untuk jadi warga negara Indonesia. Jadi siapa yang mau melarang itu? Itu kan diundung. Bahkan sekarang kita bandingkan apple to apple. Zamannya Lili Pali waktu itu naturalisasi kan usianya banyak yang senior. Sekarang kan muda semua. Artinya pemain yang muda itu kan umurnya masih panjang. Kontribusinya masih panjang. Kalau lu tanya sama gue, kalau gue harus pilih, ya gue mending kalau bisa pemain lokal semua. Tapi kalau nggak bisa, nggak ada salahnya juga naturalisasi ditambah pemain-pemain lokal di mix. Tapi karena pemain yang dinaturalisasi adalah pemain muda, jadi jangka panjang kan mereka akan bermain terus untuk timnas. Betul. Gue nggak ngelihat ruginya. Alasan gue tidak lihat itu cuma satu, tidak ada orang boleh melarang menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia. Sesimpel itu. Itu didukung oleh undang-undang. Mas Akmal, Kalau saya sih ngeliat gini, saya tuh dari awal gitu, naturalisasi harus kembalikan kepada definisi awal, natural saja gitu kan. Kalau kita kan seperti, wah ini harus masuk, ini harus masuk, ini harus masuk. Sekarang gini pemainnya, saya nih pengen jadi warga negara Indonesia, terus ya udah ada darah kan, diproses aja sesuai dengan undang-undang gitu. Nah, jangan kemudian kita kayak human trafficking, semua kita datangin gitu kan. Nah, siapa ya? Ujung-ujungnya pemain kita kan, problem kita adalah bukan kemudian nggak boleh gitu kan, apalagi itu punya darah keturunan siapa saja boleh, dan banyak juga keturunan Ronaldo Kuate keturunan juga, Samer anaknya ini Jackson Abdiago, bahkan yang sekarang Yesus Jardim anaknya Elisa Ngelo gitu kan, itu kan keturunan juga gitu. Mereka punya hak untuk itu semua, tapi saya kurang setuju kalau kemudian terkesan harus gitu kan. Kalau harus sehingga menabrak aturan. Harusnya itu jangan naturalisasinya, harusnya itu pembinaannya gitu. Iya, pembinaan yang diharuskan. Kita harus melakukan pembinaan gitu. Nah, pemain naturalisasi ya datang sesuai dengan kebutuhan, kemudian dengan kemauan gitu. Jangan kemudian dijajakan, lu mau nggak jadi warga negara Indonesia gitu kan? Ini kan caranya yang lu pertanyakan. Betul. Kayak Sirus Margono atau kemudian yang Audiero gitu kan, kemarin udah nggak mau, sekarang jadi mau. Jadi kesannya bangsa kita ini jadi tempat, ya udahlah gua kesana aja, gua nggak mungkin dapat tempat lagi di Italia ini kayaknya gitu. Tapi realitanya kita juga harus realistis, Mal. Gue sangat paham maksud lu. Tapi kita juga harus realistis bahwa kalau pemain bisa milih
Iya. negara Italia atau Belanda, mereka pilih Italia Belanda. Betul. Kalau Lili Pali bisa milih timnas Belanda atau timnas Indonesia, dia pilih timnas Belanda. Iya. Karena dia nggak masuk timnas Belanda, main divisi 1 juga nggak, dia pilih Nah itu timnas saya Indonesia. sepakat itu. Begitupun juga Mark Klok, ya kan? Jadi kita harus realistis saja bahwa pemain yang kita dapatkan bukan pemain pilihan utama terbaik di negaranya. Nah, kayak Van Bronckhorst lah, yang 100% Ambon, ya dia pilih timnas Belanda. Iya. Kayak Reinders misalkan yang sekarang. Reinders itu 55 tampaknya Indo banget kan. Dia pilih timnas Belanda. Kalau Reinders nggak dipilih timnas Belanda, baru mungkin dia ke Indonesia. Kemarin tuh contohnya yang angkatan Ivan Gender tuh kan ada 3 tuh. Iya. Yang satunya siapa saya lupa namanya. Yang kemudian dipanggil timnas Belanda. Oh, Dia milih ke Justin sana Hubner. dulu Iya. kan. Setelah sana sekali main, habis itu nggak dipanggil-panggil lagi. Akhirnya bikin Insta story. Wah, dipanggil lagi ke Indonesia kan gitu kan. Seolah-olah kasih kode untuk gua ke Indonesia aja lah. Kan itu problemnya tuh. Ya, Nah. ya emang realitanya begitu. Gua akan lakukan hal yang sama. Kalau gue pemain bola, gue 20 tahun tinggal di Belanda, gue diminta timnas Belanda, gue akan pilih Belanda. Kalau gue nggak masuk timnas Belanda, ya gue ke Indonesia. Emang kita harus realistis. Gue tahu itu bukan masalah nasionalis atau apa, tapi lebih realistis aja gitu loh. Soalnya kadang netizen kita kan terbagi menjadi 2 kutub yang sangat berbeda nih, antara local pride dan Betul. naturalisasi. Itu yang saya kadang-kadang gitu kan. Saya dibilang local pride gitu kan. Local pride, Tapi menurut lu sendiri, diri lu local pride nggak? Saya sih orang Indonesia, siapapun kalau dia sudah jadi warga negara Indonesia, Indonesia, bukan cuma di sepak bola, di seluruh instansi atau seluruh kehidupan sosial masyarakat, ya dia punya hak untuk kemudian memperjuangkan atau membela negaranya dalam berbagai aspek, berprestasi lewat bisnis dan sebagainya, itu hak kan. Kalau kemudian dibanding-banding itu kan saya jadi lucu buat saya ketika misalnya sekarang saya dulu nggak setuju misalnya saya nggak setuju naturalisasi Ivan Gender dan sebagainya, ketika sudah jadi warga negara Indonesia ya harus kita dukung dia main, kan sudah jadi warga negara gitu kan. Kalau prosesnya saya tidak setuju, tapi kalau kemudian sudah jadi warga negara dia punya hak untuk bela negara. Jangan sampai yang saya nggak setuju gini, tim nasional itu dijadikan iming-iming untuk orang pindah warga negara gitu. Jadi seolah-olah gua jadi warga Indonesia, gua main di timnas gitu kan belum tentu kualitasnya juga memenuhi standar tim nasional. Tapi sih sebenarnya kalau soal kualitas, gue mungkin agak beda pendapat dengan Akmal. Gue nggak peduli semua orang mau jadi warga Indonesia itu selama ikutin SOP yang benar ya. Tapi kan kembali ke pelatih, kepilih atau tidak. Gue tahu banyak pemain keturunan Afrika atau luar yang main di liga yang sudah jadi warga negara Indonesia, tapi nggak kepilih juga Betul. di timnas. Tapi itu hak mereka untuk bisa karena mereka nikah dengan wanita Indonesia atau sudah 5 tahun tinggal di Indonesia, mereka nggak kepilih juga. Jadi kembali lagi, lu mau naturalisasi ya terserah lu lah. Tapi yang penting kan dia ambil pelatih atau enggak. Lili Pali sampai sekarang masih dipanggil kan. Generasinya Lili Pali nggak ada satu yang lolos di keselah apalah itu namanya. Ngerti nggak? Nggak ada satu yang lolos. Kan kembali lagi ke pelatihnya. Karena Lili Pali memang bagus, layak untuk main di timnas. Makanya yang survive Lili Pali doang. Yang ramai satu lagi adalah itu kubu pembenci Sintayong sama tidak Sintayong gitu. Saya juga bingung. Loh, saya nggak punya grup WhatsApp. Kata ini admin WhatsApp yang Doni Local Pride. Saya bilang, aduh ini orang lucu-lucu semuanya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan kehidupan, bumbu-bumbu kehidupan yang harus kita nikmati gitu. Dan terkadang kenapa ya kayak ngelihat netizen tuh mudah sekali mengkultuskan seseorang gitu. Tapi itu kan Indonesia banget. Indonesia banget. Dan gue sih nggak begitu masalah. Cuman yang gue permasalahkan adalah jangan terlalu fanatik lah. Jangan terlalu ekstrim lah. Ngerti nggak? Gue selalu kasih contoh kepada fans MU. Emang lu makan di Plaza Senayan dibayar sama MU? Kan enggak, ya kan? Kenapa fans MU? Ya kebetulan aja terlintas. Jadi intinya adalah jangan terlalu ekstrim lah. Kita ini semua manusia, semua warga, semua bikin kesalahan, dan gue selalu hindari konflik. Gue punya member YouTube isinya ribuan. Dan gue selalu bilang, karena mereka juga bilang, kenapa nggak diskusi sama Akmal dan Toel? Nah, sama Toel udah sebulan, 1,5 bulan yang lalu. Kenapa gue harus diskusi sama Akmal? Karena hanya Akmal punya pendapat yang berbeda. Kalau gitu gue bisa diskusi sama
dengan orang yang punya pendapat Iya. berbeda terus. Kapan gue cari duitnya kalau gitu? Iya kan? Kan gitu. Nggak semua orang punya beda pendapat, kita harus didiskusikan. Itu hak mereka. Nah ini gue ajarkan ke member gue, ke domba-domba gue bahwa hargailah pendapat yang lu nggak setuju, hak lu kok. Iya kan? Tapi nggak semua harus kita diskusikan. Tinggal lu tanya kenapa, alasannya apa, dan ini kan dijelaskan. Justru Saya kita nggak bisa maju setuju, karena saya nggak perbedaan. setuju gini. Kadang-kadang kebablasan, sehingga kemudian bahasa-bahasa kotor yang muncul, Iya. kan? Iya. Sementara Betul. mereka lupa, rata-rata itu anak SMA, SMP gitu kan. Iya. Ini Mereka curhat, lupa. Curhat. Oke. Iya, bukan curhat sih. Sebenarnya saya ngetes nih. Ini orang maki-maki saya DM gitu. Saya bilang, jangan ngomong sembarangan ya. Saya bilang gitu kan. Karena ini jadi fitnah. Kemudian juga bahasa yang sopan. Saya akan ladenin kalau bahasa yang sopan 24 jam. Saya bilang gitu kan. Walaupun saya akhirnya nggak kerja gara-gara ngeladenin netizen. Tapi saya ladenin kalau bahasa yang sopan. Akhirnya kalau nggak sopan dan ini melanggar undang-undang itu pencemaran nama baik, saya laporin. Maaf loh, gitu kan. Minta maaf. Artinya apa? Ini kita ini teknologi lebih dulu masuk desa dibanding ilmu pengetahuan. Sehingga kebablasan gitu kan. Ini tugas negara nih, revolusi mental. Itu tugas kita sebagai Betul, influencer betul. Mal, untuk mengajarkan mereka sopan santun. Itu yang penting, sopan santun. Saya kan sering lihat Coach Justin dihujat habis-habisan terus. Saya senyum-senyum aja. Gue juga senyum. Gue juga senyum, asik engagement Makin naik. rame ya coach ya. Gue happy aja gue dihujat. Bahkan ada tuh kemarin tuh inian saya, kolom komentar saya sampai 4.900 sampai 5.000. Saya bilang sama anak saya, mau duit 500.000 enggak? Mau ngapain? Oh, mau buat beli mainan. Yaudah tuh bacain 4.900 sampai selesai. Nah, coach, Mas Akmal, besok nih drawing Piala Dunia U17. Kita dapat privilege di pot 1 bareng Brazil, Meksiko, Prancis, Spanyol, Jerman. Gimana nih kalian melihat drawing besok? Kira-kira Enggak. ada harapan-harapan nggak? Enggak, gue melihat U17 ini tidak dari sisi sepak bolanya, Oke. tapi dari sisi kita bisa mempromosikan Indonesia. Kita mengangkat Wisata kita. pariwisata. Pariwisata kita mengangkat budaya kita. Jadi banyak hal yang kita dapat untungnya tidak hanya di sepak bola. Gue di beberapa akun gue bilang gue 1000% dukung Bima Sakti, apapun hasilnya. Karena gue tahu betapa susahnya lo ambil pemain yang nggak ada kompetisinya. Gue mengalami di 2004, ngerti nggak? Iya. Nah, apalagi nih sepak bola, pemainnya lebih banyak, seleksinya lebih banyak. Ya ini Bima ini pasti puyeng 7 keliling ya. Audisi dari satu kota ke kota Iya. lain. Iya. It doesn't work like that. Tapi nggak ada pilihan lain. Iya. Lu kalau ditunjuk sama FIFA jadi tuan rumah, apa iya lu tolak? Iya. Nggak mungkin kan? Betul. Kesempatan. Jadi sama Erick Thohir, ya udah yuk ambil kita apa? Karena kalau 40 tahun ke depan kita bisa dapat kesempatan untuk jadi tuan rumah Piala Dunia. Gue punya CV lo, pernah jadi tuan rumah U17. Jadi CV ini penting. Maka dari itu gue nggak ngelihat dari sisi sepak bolanya, tapi gue lebih melihat bahwa menjadi tuan rumah ini sangat menguntungkan kita. Mungkin efeknya tidak sebesar U20 ya, tapi tetap ada karena talent hunter itu akan tetap datang. Sekarang industri sepak bola begitu ketat. Harga pemain begitu melonjak, apalagi Saudi masuk tambah gila-gilaan harganya. Orang incar pemain muda. Ya. Pemain muda udah di-tag. U17 itu kan 15-16 usianya. Iya. Kalau ada umur 13-14 yang bagus di-tag dia scoutingnya Barca, Madrid, Juve, Milan, City. Ini ada nih pemain Arsenal dong, Arsenal. Nggak disebut Arsenal. Arsenal sudah punya infrastruktur. Beda ya coach ini. Sesuai dengan motonya, we don't buy superstar, we create them. Nah, itu Arsenal. Makanya gue nggak sebut. Jadi intinya adalah talent scouting itu banyak datang. Siapa tahu ada pemain kita yang dapat trial ke sana. Itu kan promosi buat Indonesia. Jadi Betul. apapun hasilnya, kita udah menang duluan. Indonesia sebagai negara itu udah menang dengan ditunjuknya U17. Mas Akmal? Kalau saya gini, saya dukung Bima bukan berarti lokal pride. Bahkan kalau Sintayong pun yang melatih tim nasional U17, saya dukung. Karena ini kesempatan buat kita
tampil di Piala Dunia, Indonesia akan jadi satu-satunya negara Asia bahkan yang pernah tampil di 3 kategori Piala Dunia. Kita pernah Piala Dunia 1938 walaupun Ya, namanya itu dia Belanda. Belanda, Iya, kan? iya, Kemudian 1979 U20, kemudian sekarang U17, satu-satunya negara Asia yang pernah tampil di Piala Dunia di kelompok umur itu gitu kan. Nah, ini yang paling di ASEAN. Nah, ini yang paling penting tadi bahwa ini kan momentum untuk membangun pondasi baru sepak bola kita. Kita bisa lihat sekarang, wah ternyata pembinaan kita ini nggak bener nih. Orang seleksinya sampai ribuan orang gitu kan untuk Audisi, main di ya? Piala Dunia kayak audisi milih Indonesian Idol ini kan. Iya. Iya. Benar. Artinya apa? Kita tidak punya bank data pemain, ya Betul. kan? Iya, Kita tidak punya talent scout di seluruh daerah. Sehingga kemudian ketika kita mencari pemain, misalnya kita butuh pemain kidal dengan karakteristik nggak punya datanya. Jadi tes 1.000 orang lihat gitu kan. Belum tentu kemudian yang punya kualitas tampil baik waktu seleksi Betul, itu kan. iya. Itu akhirnya salah pilih dan sebagainya. Jadi kita harus buat saya Piala Dunia U17 ini adalah kalau saya bilang nanti uji coba salah lagi kan gitu kan. Nah, ini adalah momentum kita untuk mengukur diri kita di level internasional dalam kaitannya dengan sepak bola. Kalau kita berhasil tuan rumah Piala Dunia, kita akan jadi potensi Piala Dunia wanita, Iya. Piala Dunia U20 kita Iya, dikasih lagi iya. bahkan Piala Dunia senior. Nah, yang paling penting dari Piala Dunia ini adalah bagaimana ke depan sistem itu dibuat oleh siapapun nanti ketua umum PSSI-nya. Kalau sistem udah jalan, udah selesai kita semua. Sepak bola Iya. kita ini ada potensi untuk lebih berkembang lagi. Makanya tetap dukung Erick betul. Thohir. Nah, Sistem akan dibuat dengan Pak Erick. nah, yang Tetap kedua, stay di PSSI ya Pak? Iya. nah yang kedua terkait dengan Piala Dunia U17 ini kan, itu tadi kata Coach Justin. Nah, kita punya potensi-potensi yang bisa dilirik. Misalnya ada Iqbal di sana kan. Iya. Kalau dia bisa menunjukkan kualitasnya, pasti dia akan dilirik. Iqbal siapa nggak tahu juga. Nah, Kaptennya coach. buat saya adalah momentum U17 ini. Mereka seperti Ghana yang kemarin diceritakan Asian di ruang ganti kita tampil sebaik-baiknya dan kita akan jadi generasi bagus kalau setelah ini kita tampil di luar negeri semua. Untuk main di luar negeri itu kan ada perubahan mindset yang dibangun dan itu yang paling penting buat sepak bola kita saat ini. Mengubah mindset para pelaku sepak bola kita. Betul. Mindset dan mental. Mindset Ya. itu penting sekali. Jadi ya Oke lah, ini intinya apapun kritiknya, apapun masukannya, tujuannya sama ya untuk kemajuan Iya. bola kita. Iya. Caranya macam-macam. Caranya berbeda Caranya dan beda. itulah indahnya dunia sepak bola. Banyak perbedaan, banyak beda pendapat. Kan tergantung terserah netizen pilih yang mana, ya kan? Karena Ada sepak yang- bola itu berbeda. Kalau mau jalannya sama paskibraka. Iya. Betul. Ada yang dukung Akmal, ada yang dukung gue, ada yang nggak dukung kita dua-duanya. Ya itu hak mereka. dan perbedaan itu yang akhirnya membuat kita menjadi lebih kuat ya. Bineka Tunggal Ika. Mereka nggak berantem, gue tahu gara-gara apa. Kenapa? Sama-sama fans Arsenal. udahlah. Enggak, gue bukan menghindar, tapi gue mencari solusi bukan konflik. Oke, Diego, kayaknya cukup obrolan kita hari ini. Makasih banyak Coach Justin, Ya, sama-sama. Mas Makasih, Akmal Mas Marhali. Akmal. Siap. Kita ketemu lagi di Si Paling Sport episode berikutnya. Diego Si Paling Sport 03 pamit dulu. Avandi Wiridinata si paling sport 07 pamit. Sampai ketemu lagi.